Oke ya, jadi di si cantik ini, jadi pemohon itu bisa punya akun sendiri ya, Bapak Ibu. Jadi dia bisa bermohon melalui, nggak usah datang ke kantor PTSP-nya gitu. Jadi caranya sama, kita buka si cantik ini, alamat ini cantiklayanan.go.id, lalu klik di sini, registrasi pemohon. Nah, di sini jadi pemohon itu langsung bisa mendaftarkan dirinya sendiri ya. Jadi di sini mereka ngisi datanya sampai terakhir, sampai langkah terakhir. Sebelumnya diisi dulu. Nah, ini saya contohkan ya. Ini username untuk dia login nanti, akunnya bebas, asal belum ada dia nanti bisa login. Harus yang belum ada username-nya ya, belum pernah dipakai sebelumnya, seperti itu. Jadi diketikkan saja di sini username-nya, misalnya dia ingin mengetikkan apa namanya, saya contohkan. Nama lengkapnya, emailnya, nah instansi yang dituju apa nih. Jadi nanti pemohon itu bisa memilih instansi yang dituju. Nanti yang meng-ACC pemohon ini jadi instansi yang dituju oleh si pemohon tersebut. Misalnya di sini saya ingin coba contoh instansi saya ya, coba yang demo. Next, diisi semua ini identitasnya. Kelamin. Ini juga lampiran scanan KTP-nya ya, bisa dibilang scanan identitasnya. Dimasukkan juga nih contoh. Diisi semua. Sebentar. Suara. Suaranya. Tidak suaranya. Tidak masuk. Tidak. Tidak. Tidak ada. Oh, dia ada. Tidak ada. Mbak, di mute dong. Oh, suara itu. Oh, ini kalau. Sudah, ada. Hah? Hah? Ada. Iya, dan. Ada. Dan. Selamat pagi, salam sejahtera. Nih, kalau udah diisi semua, di next yang tadi ya. Jadi di langkah pertama diisi nama emailnya. Emailnya harus email yang aktif ya, Bapak Ibu. Jadi nanti dia mengirimkan verifikasinya, link verifikasi ke email yang didaftarkan. Makanya emailnya harus email yang aktif bagi pemohonnya.
Next. Nah, ini diisi juga semuanya. Nah, ini kalau sudah sampai step ini, langsung diklik daftar ya, Bapak Ibu. Nah, kalau sudah ada keterangan proses registrasi berhasil, ini kan pemohon yang udah daftar ya. Jadi nanti akun admin instansi itu tinggal mengecek atau meng-ACC pemohon tersebut. Jadi caranya, misalnya ada pemohon yang sudah masuk mendaftar, masuk ke akun Bapak Ibu instansinya, nanti adanya di menu transaksi registrasi pemohon. Nah, ini yang tadi pemohon-pemohon yang daftar ke instansi Bapak Ibu nanti masuknya di sini. Nah, ini data-datanya kalau ingin di-view bisa juga dilihat. Sama dengan saya ini serta-serta dicek yang Bapak Ibu sekalian mencoba aja ya, ikutin ya. Nah, ini data yang tadi pemohon yang udah daftar. Bentar. Nah, ini data pemohonnya. Kalau sudah misalkan sudah oke, jadi tugas admin instansi itu langsung mengklik tanda centang yang ini tadi. Sorry. Ini ya. Tadi udah dicek, udah datanya udah benar. Diklik tanda centang yang ini. Nah, di sini ada data akan masuk ke dalam daftar pemohon. Misalnya sudah di ACC, nanti data pemohon yang diregistrasi hilang, masuknya ke menu daftar pemohon. Jadi misalnya sudah di ACC, permohonan berhasil di-approve. Jadi pemohon berhasil di-approve. Jadi pemohon yang tadi sudah mendaftar berarti sudah di-approve. Jadi pemohon tersebut tinggal mengecek ke emailnya yang didaftarkan tadi ya, Bapak Ibu. Emailnya makanya tadi harus email aktif ya. Sana. Ada kamera itu. Ibu Chandrawati. Sistem Di laptop kan. Mana ada laptopnya tuh orang? Nah, jadi nanti Bapak Ibu tinggal buka emailnya. Tadi sudah didaftarkan. Nanti ada link verifikasinya di situ ya. Makanya tadi emailnya harus email aktif. Nah, ini seperti ini. Email pertamanya. Terima kasih telah Nah, langsung ada email keduanya, ini nanti ada linknya.
Nah, di sini kita sudah dapat, pemohon sudah mendapatkan user dan passwordnya. Jadi mereka nanti tinggal login menggunakan user dan password ini ya. Dan harus klik verifikasi ini, harus diklik dulu linknya yang ada di email tadi. Diklik verifikasi. Oke. Nah, sudah. Verifikasi berhasil. Ini sudah berhasil diverifikasi ya. Jadi nanti pemohon ini tinggal login menggunakan user dan password yang ini, yang contohnya seperti ini. Seperti itu. Kita coba masuk nanti melalui akun pemohon. Ini saya coba masuk melalui akun pemohon. Yang tadi sudah saya daftarkan. Ini tampilan di akun pemohon seperti ini, Bapak Ibu. Jadi ini tampilan si cantik, menu si cantik melalui akun pemohon yang tadi sudah didaftarkan. Seperti ini tampilannya. Menunya hanya ini, layanan pemohon, profil dan permohonan, Nah, ini harusnya di menu ini pemohon bisa melakukan proses transaksi permohonannya di sini ya, Bapak Ibu. Profil dan permohonan. Tapi ini tidak bisa, kenapa ya? Coba saya pakai akun lain ya, sebentar. Apakah gitu juga atau... Nah, sama ini. Ini di sini, ini pakai akun lain saya. Ini tadi nggak bisa, nggak tahu apa. Nah, nanti pemohon bisa melakukan permohonannya di menu ini, layanan pemohon, profil dan permohonan. Nah, ini contohnya sudah ada permohonan-permohonan yang sudah diajukan oleh pemohon ini. Ini contohnya seperti ini. Jadi dia bisa melihat status juga di sini. Status izinnya udah sampai mana. Misalnya dia ingin melakukan permohonan lagi, tinggal diklik tambah di sini. Tinggal dia langsung masukkan sendiri jenis permohonannya, instansi yang dituju mana misalnya, jenis izinnya, nanti jenis izinnya sesuai dengan instansi yang dipilih ya. Jadi izin-izin yang keluar di sini sesuai instansi yang dipilih. Ini sama. Persyaratannya diisi juga. Untuk persyaratan ini belum langsung upload di menu persyaratan ini ya, Bapak Ibu. Jadi nanti pisah beda menu, bukan di sini. Ini hanya mencentang saja, lalu diklik buat, nanti persyaratannya ada di menu dokumen. Sebentar. Sudah berhasil disimpan. Nah, nanti persyaratan yang ingin diinput itu nanti masuk di menu sini. Belum langsung ke di menu persyaratan tadi mengupload belum. Jadi di sini persyaratan-persyaratannya tinggal tambah. Nah, namanya ini harus benar-benar sama dengan yang di setting di jenis perizinannya ya. Nanti misalnya pemohon kalau dia salah, misalnya masukkan KTP, yang dimaksud itu harusnya ini, tapi dia memasukkan keterangan jenis dokumen yang lain. Nanti pada saat menerima dan memeriksa berkas di EVO-nya, di petugasnya nanti tidak kelihatan persyaratannya tidak masuk. Nah, makanya itu harus nanti pada saat melakukan permohonan izin, pemohon itu harus benar-benar sama nama dokumennya yang dengan yang di setting di jenis perizinan itu, persyaratannya seperti itu. Lalu ini dokumennya juga bisa diupload, langsung diupload di sini.
Itu sudah. Itu untuk menambahkan persyaratan. Seperti itu. Nah, persyaratannya, nanti misalnya ini udah benar, nanti pada saat proses menerima dan memeriksa berkas izinnya sedang jalan dan di proses menerima dan memeriksa berkas, kalau dokumennya sudah sesuai dengan jenis izin yang disetting, ini nanti bisa di-view oleh petugasnya dokumen ini, dokumen-dokumen persyaratannya. Jadi dokumen persyaratannya tidak boleh salah pada saat mengupload di menu dokumen ini. Seperti itu. Itu untuk setting untuk transaksi permohonan dari akun pemohon. Sampai sini Mas ada yang ingin ditanyakan dulu atau gimana? Izin tanya, Mas. Ya. Saat pemohon registrasi tadi ada nggak notifikasi ke admin? Ya, tadi notifnya yang di kita admin instansi langsung ke menu registrasi pemohon tadi, Pak. Iya, maksudnya notifikasi ada nggak? Seperti SMS gateway gitu. Kalau itu belum ada sih, Pak. Jadi admin langsung harus ngecek ke menu registrasi pemohon dulu. Oh, gitu. Belum ada notif otomatis ke adminnya. Berarti admin harus standby ya? Ya, harus cek ke menu registrasi pemohon. Oke, makasih, Mas. Ada lagi? Kecuali di setting di notifikasi. Jadi nanti setiap pendaftaran masuk itu bisa dinotif ke pejabatnya. Bisa aja. Tapi di setting dulu di kemarin ya, udah ya? Izin bertanya, Pak? Pak, maaf. Ya, Bu. Halo. Ada lagi? Ada yang ingin ditanyakan lagi? Tadi izin, Mas. Oh ya. Ya, dari Aceh. Ini untuk nomor KTP-nya tidak langsung terkoneksi dengan Dukcapil ya? Ya, itu belum, Pak. Karena ini gini ya, kami ada beberapa pas cek di registrasi pemohon itu sampai 5 nama yang sama muncul. Nah, itu bukan, ya itu sebenarnya daftarnya cuma sekali, cuman kemarin sedang ada kayak trouble gitu Pak, jadi kedouble-double data permohonan. Oh, bukan dari pemohonnya ajukan berulang kali gitu enggak? Bukan, kemarin sedang dicek sih Pak. Oh, banyak yang double. Kemudian untuk yang ini belum selesai, Mas. Untuk yang persyaratan yang double itu belum selesai. Iya, itu banyak Pak, lagi di masih proses juga ya. Syaratannya yang double sama. Iya, oke Mas, makasih. Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Dari Sawalunto. Terkait masalah upload dokumennya tadi, Mas. Itu kan dokumen yang sudah diupload, apakah bisa diupdate kembali? Misalnya kan ada kesalahan dalam memilih jenis nama dokumen. Apakah bisa diupdate? Kalau untuk nama dan jenis dokumennya itu nggak bisa Pak, paling filenya aja yang bisa diupdate. Berarti di-upload baru? Harus di baru. Jadi kalau seperti itu nanti datanya tuh banyak numpuk itu Mas. Gimana? Kalau nggak bisa diupdate kan datanya nanti banyak yang numpuk jadinya kan? Diupdate nih, update persyaratannya atau update? Dokumennya itu. Soalnya ada yang pemohon dia bikin jenis dokumennya salah itu kan. Sudah disimpan. Di list dokumennya Mas. Di persyaratannya tidak sesuai dengan nama jenis. Itu jadi itu. Banyak tuh. Jadinya nanti banyak jadinya kan. Padahal yang dipakai cuma sama dokumennya sama 5 misalnya. Ya, tapi yang
kena kesalahan jadinya ada 10 atau lebih. Nah Itu itu gimana cara solusinya itu kayak gitu Mas? ya itu yang tadi saya bilang pas sebelum pemohon ini mengupload dokumen harus dipastikan aja dokumennya harus sesuai sama dengan dokumen yang disetting pada saat permohonan izin. Tadi makanya kalau salah masukkan nama dokumen ini kan nanti pada saat proses menerima dan memeriksa berkas petugasnya nggak bisa melihat permohonannya ya, persyaratannya itu. Itu kalau saran saya sih seperti itu sih Pak. Dipastikan aja ke pemohonnya ditekankan bahwa dokumennya harus benar-benar sama. Soalnya kalau salah nama aja, salah misalnya beda Pokoknya udah kan. itu nggak masuk proses. Ya, dulu. Atau gimana kalau kayak pemohon yang upload dokumennya pas saat melakukan registrasi pendaftarannya. Ini pun Untuk yang itu tuh file itu apa? Beda ya Pak? Pas pengembangan sih Pak nanti Ya, pada saat mengajukan permohonan izin kan tadi ada Yang tab upload. ya. Tadi kan bisa centang aja kan. iya. Nanti apa Berkas. upload persyaratan dokumennya itu sesuai dengan izin yang Beda ya? tadi. Ya, apakah nanti kedepannya ada perbaikan Hasil cetak apa nih? untuk ngupload dokumennya di bagian pendaftaran itu aja dalam Mas? pengembangan. Berkas yang di Nanti kita izinnya aja nguploadnya, jadi otomatis pada saat memilih persyaratan nanti langsung ada tombol upload dokumen persyaratannya per izin. Jadi Pas di pendaftaran ya? iya itu masuk Oh, iya. pengembang. Masih pengembang. Jadi kapan itu bisa terrealisasi Mas? Nanti insya Allah secepatnya lah Pak. Siap. Dan Makasih ya, Mas. Ya. Ya. Ada lagi? Izin tanya dari Kabupaten Sambas. duluan. Halo. Ya. Itu kalau umpama kan ada 2 izin yang berbeda, tapi persyaratannya sama-sama KTP. Pada proses izin yang kedua itu apakah perlu upload dokumen KTP lagi? Padahal kan sama gitu. Kasih. Ibu yang tadi, Bu Trisna. Oh, Allah. Bu, gini sebenarnya, kita nggak perlu pakai kamera. Makanya tadi kan saya lihat gini, kok nggak ada. Halo, Mas. Jadi kan dua izin tapi persyaratannya sama gitu. Iya. Ya jadi di-upload aja Pak kalau 2 izin itu. Kalau izinnya beda, di persyaratannya upload. Cara dibedakannya bagaimana, Mas? Itu. Maksudnya tetap 2 kali KTP kita upload gitu ya? Iya. Oke, makasih Mas. Sama-sama. Izin bertanya Pak? Ya, silakan Bu. Bapak, kebetulan saya bagian FO juga. Jadi kemarin ada yang daftar Pak sebagai user. Pertama pakai nick kan. Nah setelah itu dapat notif dari si Cantik untuk verifikasi. Tapi setelah diverifikasi ada notif verifikasi tidak valid Pak. Jadi kan saya pikir di usernya Pak, di notif usernya, di email usernya. Verifikasi tidak valid. Iya, verifikasi tidak valid. Jadi kan saya pikir mungkin error. Setelah saya approve, saya hapus di data pemohonnya. Nah, setelah itu saya sarankan untuk daftar melalui SIM aja gitu, nomor SIM-nya. Nah, setelah daftarin nomor SIM, masih tetap gitu juga Pak notifnya. Verifikasi tidak valid. Itu kapan kejadian? Kemarin sih Pak, 2 hari yang lalu kalau nggak salah. Nah, saya pikir kan itu error lagi nih Pak, jadi saya hapus setelah saya approve. Ternyata ada lagi notif dari si Cantik untuk username dan passwordnya. Udah dapat nih Pak. Dan setelah usernya masuk, nggak bisa dibuka. Pengguna dan password tidak valid lagi, gitu notifnya.
nanti coba japri ke saya ya. Mungkin itu emailnya atau datanya udah pernah dipakai sebelumnya, datanya sama ya? Iya, jadi SIM dan nick-nya itu nggak bisa. Maksudnya udah pernah kepake waktu saya tambahkan. Udah nanti Gitu. di PM aja ya Bu. Oh iya Bapak, terima kasih Pak. Biar dihapus dari database. Udah lagi? Izin bertanya Pak. Ya, silakan Pak. Dari Kutai Kartanegara, maksimal upload dokumen itu berapa Pak ya? Karena kan untuk dokumen izin kelayakan lingkungan itu persyaratannya agak banyak. Satu file itu mungkin agak besar Pak. Jadi maksimalnya berapa Pak ya? Kalau kita di sini maksimal 10 MB Pak. Kalau lebih daripada itu bisa nggak, atau bisa nggak request lebih daripada itu Mas? Untuk lebih daripada itu saya belum tahu sih nanti, soalnya kalau lebih dari 10 MB gitu pada saat di view oleh petugasnya persyaratannya nanti nggak kebuka Pak, kayak crash gitu loh filenya. Seperti itu. Kalau kita request khusus untuk kabupaten kita boleh nggak Mas kayak gitu Mas? Dibukakan lebih daripada 10 MB gitu? Kalau khusus buat satu daerah gitu sih nggak bisa ya Pak, ini kan soalnya kan ininya sistemnya cloud ya, jadi sama semua. Kalau mau dibesarkan ya semuanya nanti. Kalau kapasitasnya ingin dibesarkan ya semuanya. Maksudnya nggak bisa khusus per satu daerah gitu. 10 MB ya Mas ya? Ya. Oh ya sudah. Makasih Mas. Izin Pak. Ya, silakan. Dari kita bisa nggak Pak untuk forum yang pendaftaran untuk nomor KTP sama data-data KTP itu penarikan dari Dinas Dukcapil aja Pak. Kayak yang di Mam yang ngomong di aplikasi yang OSS itu kan untuk data itu ditarik dari Dinas Dukcapil aja Pak. Jadi memang datanya nggak bakal kesalahan lagi. Ini memang sudah terdaftar dari Dinas Dukcapilnya, udah terdaftar gitu. Iya. Bisa nggak Pak? Masuk pengembangan kita sih Pak ke depannya. Iya. Yeah. Untuk sementara itu masih. Tapi Ya, nanti. Pak. Kasih Pak. Sama. Izin tanya Pak. Izin tanya. Untuk pemohonnya apa bisa lebih dari satu email dia mendaftar, atau satu email itu bisa lebih dari 2 kali daftar gitu, bisa nggak? Satu email 1 kali daftar aja Pak. 1 kali daftar aja, nggak bisa satu email dia daftar berapa izin gitu? Ya, kalau izinnya tadi kan bebas dia daftar berapa aja. Oh, kalau udah satu email bisa banyak ini ya? Oh iya, kasih Pak. Email 1 user seperti itu. Oh, 1 user, oh iya, kasih. Pak. Ya. Lanjutin pertanyaan yang barusan ditanyakan, berarti yang dimaksud 1 email 1 user untuk misal contoh kalau dia punya 1 email 1 user, bolehkah dia nanti pengembangan usahanya bisa Pak? Pengembangan gimana? Misal dia pertama ini daftar untuk perdagangan mikro, misal perdagangan kecil, nanti dia misal lagi untuk ada lagi nih usaha cabangnya di mana, bisa nggak itu diubah lagi di situ? Di jenis izinnya beda kan? Iya, beda-beda jenis izin maksudnya. Di beda-beda jenis izin bisa Pak, nggak apa-apa. Oh, dalam satu user? Iya, kan bisa nambah permohonan izin lain lagi nih, seperti ini. Oh iya. Kan izinnya banyak nih contohnya. Dia harus daftar lagi atau masuk? Langsung masuk ke usernya dia, tinggal klik tambah izin ini aja. Oke.
Oke, oke. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Pak, boleh tanya? Ya, silakan. Ini mengenai pendaftaran yang double juga, Pak. Umpama nih, si pemohon punya 3 perusahaan yang sama-sama pertambangan gitu, Pak. Pertama bermohon WIUP, yang kedua bermohon WIUP juga. Jadi data persyaratannya itu, Pak, dokumen itu. Coba tab dokumen, Pak. Di tab dokumen kalau sudah diupload, umpama nih sudah diupload akta di perusahaan 1. Nah, terus permohonan kedua, di akta keduanya itu tertarik akta yang tadi pertama, Pak, perusahaan pertama. Tidak bisa dirubah, Pak. Jadi Atau gimana ya? itu aja. Seumpama nih, Pak, ada persyaratan yang sama. Contoh lah ini, fotokopi, NPWP, apoteker lah. Kalau dia atau akta, sama yuk. Lagi apa salah? Lagi online, iya. Sama yuk. Pak, contoh lah akta, Pak. Akta di perusahaan 1 kan sudah diupload. Anggap diupload di sini, di dokumen. Terus mengajukan untuk permohonan kedua, ada lagi aktanya kan beda kan perusahaannya, Pak. Nah, akta di perusahaan kedua itu tertarik akta yang di perusahaan pertama tadi. Kenapa kamu pasirnya kamu otak-atik sebojon? OSS kok ngomongnya di si cantik. Si cantik. Ya, untuk dokumen yang sama di jenis izin yang berbeda itu, pada saat ngupload di tab dokumen sini, tadi maksud Bapak persyaratannya terbawa ke izin yang satu lagi gitu ya? Iya, betul, Pak. Mungkin gini, Mas, ada 2 perusahaan di satu user kali ya? Iya. Iya, betul. Jadi aktanya kan ada 2 nih, akta untuk perusahaan 1, akta perusahaan 2. Pas ajukan izinnya, ketarik yang akta perusahaan 1, seharusnya dia aktanya perusahaan kedua gitu. Iya, betul. Maunya perusahaan kedua. Atau mungkin untuk perusahaan yang satu lagi dibuat insuran lagi gitu. Ya, caranya gimana, Pak, ya? Penyelesaiannya gimana? Apakah buat user atau gimana? Yang jelas itu yang kami hadapi di sini, Pak. Maksudnya kita coba-coba nih, ternyata datanya ketarik gitu yang perusahaan pertama. Ya kalau soalnya di sini kan narik sesuai persyaratan yang sudah diupload ya, Pak. Iya, betul. Kalau perusahaannya beda, mungkin satu lagi mungkin kalau biar aman sih. Cuma apalagi kalau izinnya sama, Pak. Umpama nih WIUP, ada 3 perusahaan, dia direktur, sama-sama direktur nih. Nah, pada saat daftar untuk perusahaan keduanya, semua persyaratan itu udah centang, Pak. Udah langsung tinggal download, tapi isinya sama dengan pendaftaran yang pertama. Itu di OSS, ngapa ngomong di si cantik? Di sini, Pak, di persyaratan si cantik. Nggak usah ngegas, Pak, biasa aja, Pak. Persyaratan izin si cantik, Pak. Iya. Oke. Mungkin ini karena kelemahan dokumennya terpisah kali, Mas. Jadi ketika ajukan izin kan bisa upload dari situ. Ini karena terpisah dokumennya, berarti dia ketika ajukan izin langsung ketarik kan? Iya. Nggak bisa kita pilih, misalnya untuk ketika ajukan izin masukkan nomor dokumennya, itu baru jelas gitu kan? Iya. Nah, kalau ini enggak, pas ajukan izin langsung ketarik dia dokumennya. Iya. Tapi nantinya kan ke depannya ya, mudah-mudahan secepatnya, Mas. Mungkin perbaikan aja sih, Pak, kalau belum ada menunya sekarang. Ada lagi?
Lanjut Pak, makasih. Ya, sama-sama. Bapak Ibu ada yang ingin ditanyakan lagi? Pak, untuk file yang di-upload itu tuh berupa JPG atau ini Pak, PDF? Halo? Ya, ya. Untuk berkas yang di-upload itu formatnya JPG atau ini, PDF? Bagaimana? Untuk berkas pemohon. Dokumen tadi ya. Nih, bisa Pak. Cek, DOCX, PDF, PNG. Ini format yang mendukung. Oh iya. Oke, makasih Pak. Pak, dari Sambas Pak mau tanya, mohon izin. Mantap. Kalau persyaratannya itu berupa foto pemohon bagaimana Pak? Gimana persyaratannya? Persyaratannya berupa foto pemohon, bisa nggak? Bisa, kan dicari aja namanya ini. Kalau kan di sini kan sebelumnya memilih jenis dokumen ya. Nah, di sini kan dipilih nih nama persyaratan di izin yang disetting apa. Nah, di sini kan ada, nanti dia tinggal upload juga sama filenya. File persyaratan ini, seperti itu. Gitu kan maksudnya? Oh, iya. Berarti nanti kalau umpamanya di lembar izin yang dicetak itu bisa ditampilkan juga foto gitu Pak? Bisa, Pak. Izin nanya Asahan. Iya Pak. Mungkin terkait dengan dokumen di persyaratan itu, bisa nggak kalau misalnya dibuat semacam instansi gitu, seperti kalau kita lihat izin-izin itu kan ada penunjukan instansinya gitu. Bagaimana kalau di bagian dokumen persyaratan itu juga dibuat informasinya begitu. Jadi supaya si pemohon itu dia tidak salah memilih jenis dokumennya. Karena seperti yang tadi sudah Mas Yusa jelaskan, itu kan harus dipastikan bahwasanya jenis dokumen yang dipilih oleh pelaku usaha atau pemohon itu adalah dokumen yang sama yang disetting pada persyaratan. Iya. Kan begitu. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa memastikan bahwasanya itu sama jenis dokumen yang itu bisa lebih mudah begitu. Itu aja sih mungkin masukannya. Terima kasih. Oh, ya. Jadi kayak per instansi gitu ya maksudnya? Iya. Karena kan masing-masing instansi ketika dia melakukan setting jenis izin itu kan ada penyetingan persyaratan. Nah, otomatis itu kan persyaratannya dipilih berdasarkan kebutuhan gitu. Jadi kan persyaratan itu dia secara otomatis akan masuk ke instansi mana yang memilih persyaratan itu gitu, jenis dokumennya. Karena seperti kemarin saya diskusi beberapa hari yang lalu kalau nggak salah, itu kan ada yang bertanya juga, loh itu udah pelaku usaha sudah upload misalnya fotokopi STR apa gitu kan, ternyata dibuka di instansi itu apa yang diuploadnya tidak muncul. Kenapa? Karena itu tadi gitu loh. Jadi STR-nya itu jenis dokumennya itu tidak sama gitu. Tidak sama dengan yang di setting di jenis izin. Iya, jadi yang dipilih oleh si pemohon itu tidak sama dengan yang disetting oleh si admin instansi gitu. Ya, mungkin
masukan. ditambahkan instansi gitu. Seperti itu aja sih. Ya, makasih Pak. Ada lagi? Izin tanya Mas, Ya. itu dokumen yang udah diupload oleh pemohon bisa dihapus nggak sama pemohon? Yang ini Pak. Nah, ya itu. Kan ada 2-3 macam itu kan yang udah diupload pemohon termasuk yang salah misalnya, bisa dihapus nggak? Kok dihapus nggak bisa sih Pak, paling edit aja, edit file yang udah. Kalau hapus nggak ada tombol aksinya, langsung dari akun dari akun pemohon ini. Oh gitu. Iya. Oke. Terus Mas, agak sedikit flashback. Kalau seandainya di dalam satu alur jenis izin itu kan ada 2 alur, di satu izin ada 2 alur. Iya. Misalnya untuk jenis yang baru sama perpanjangan kan? Ya. Itu saya lihat di tabelnya syaratnya sama ya? Nggak terpisah, misalnya syarat untuk perpanjangan lain gitu, syarat untuk yang baru lain gitu. Ya, kalau syarat di tabelnya cuma memang satu Pak. Mungkin nanti bisa misalnya ada syarat khusus untuk perpanjangan, nanti di belakangnya ditambahin kayak dalam kurung itu khusus perpanjangan gitu aja Pak. Nanti statusnya bisa wajib atau tidak wajib. Oh, berarti di persyaratan nanti ya? Ya, statusnya untuk perpanjangan pada saat orang melakukan permohonan baru, jadi nggak usah diisi juga nggak apa-apa. Jadi statusnya tidak wajib seperti itu. Oke. Berarti disiasati aja ya? Ya, seperti itu. Oke, makasih Mas. Sama-sama. Ada lagi, Bapak Ibu? Sampai sini. Silakan. Izin Pak, mau bertanya. Saya dari Pangkal Pinang. Ya, silakan Bu. Jadi gini Pak, ini kan ada pemohon yang daftar pakai ini KTP kan? Ya. Nah, terus ada notifikasi nih KTP-nya udah pernah dipakai, padahal user tersebut belum pernah daftar sama sekali. Itu gimana ya Pak ya? Emailnya udah pernah dipakai belum? Belum pernah dipakai sama sekali. Tapi di notifikasinya sudah pernah dipakai. Jadi pas daftar awal itu ya Bu? Iya. Nggak bisa lanjut ya? Nggak bisa masuk kan? Itu udah banyak sih, udah banyak kasus seperti itu sih Pak. Nanti coba saya cek dulu ya Bu. Oh iya, makasih ya Pak. Sama-sama. Udah lagi? Ada lagi Bapak Ibu yang ingin ditanyakan? Ya, ada lagi? Tanyakan sampai sini.
Izin bertanya, Mas. Ya, silakan. Dari DPM PTSP Bobo, Mas. Silakan. Pertanyaan saya, Mas, bisa jelas ya, Mas? Jelas, jelas, jelas. Jelas. Pertanyaan saya, Mas, misalnya pemohon udah register, pokoknya udah selesai, Mas. Ternyata kesalahan pemilihan tipe pemohon, Mas. Pertama di awal registernya memilih tipe pemohonnya perorangan. Ternyata salah, seharusnya badan usaha. Beberapa kali saya coba di sini, Mas, ketika beralih tipe pemohon ke badan usaha itu nggak mau, Mas. Gimana? Ketika di awal kan perorangan, Mas. Ternyata ada kesalahan. Tetapi setelah ingin merubah kembali, Mas, tetapi tidak mau. Tetap harus di perorangannya, padahal sebenarnya salah tadi, Mas. Putus. Terbuat tethering, kan? Iya. Saya pakai komputer ini langsung terputus. Itu gimana, Mas, solusinya? Sorry, tadi kurang jelas, Pak. Bisa diulang? Saya ulang, Mas. Misalnya ada satu pemohon yang sudah register, sudah upload, pokoknya sudah selesai, Mas, dan front office. Dia mau buat akun ya? Sudah selesai, Mas, sudah upload dokumen, pokoknya sudah selesai, sudah diproses sama back office, sama front office, sudah diverifikasi semua sama PTSP. Ternyata di akhir, Mas, ternyata ada kesalahan pemilihan IP pemohon. Yang di awalnya dia pilihannya itu perorangan, ternyata seharusnya badan usaha. Saya sudah berapa kali coba, Mas, nggak mau dirubah. Gimana solusinya itu, Mas? Di anu, Mas, tipe pilihan tipe pemohon, kan situ ada badan usaha, ada perorangan. Dari akun pemohon ya? Iya. Itu tipe pemohon itu, Mas, ya. Perorangan. Ternyata setelah sudah diproses, Mas, sudah diproses oleh PTSP. Tiba-tiba ternyata kita ngecek kembali itu sebenarnya jangan di perorangan, di badan usaha. Kami sampaikan pemohonnya untuk merubah, tetapi tidak mau, Mas. Terkunci. Iya, kalau sudah prosesnya sudah jalan sih, udah diklik buat gitu, emang nggak bisa diulang dari awal sini sih, Pak. Gitu, Mas, ya? Iya. Ya, harus ajukan izin ulang ya, Mas? Iya, harus izin ulang gitu. Iya, Mas. Nggak ada solusi di tengah, Mas, ya? Maksudnya potong ke tengah. Nggak ada, Mas, ya? Harus ulang. Iya, kalau untuk rollback ke proses sebelumnya itu kita nggak bisa sih, Pak. Soalnya proses udah jalan juga kan. Iya, Mas. Ya, memang saya sudah coba berapa kali, Mas, memang nggak bisa. Iya. Belum bisa kayak gitu. Gitu, Mas. Ya, itu aja, Mas. Makasih banyak. Ada lagi? Ini ada simulasi lagi nggak, Mas? Sampai dengan front office-nya menerima ini permohonan. Iya, bentar. Nah, ini kan tadi izin yang sudah saya buat ya, izin ini kan dari akun pemohon. Nah, berarti di sini prosesnya sedang diproses di menerima dan memeriksa berkas. Saya coba masuk ke akun instansinya dulu, sebentar. Nah, ini coba saya masuk dari akun instansi ya. Nah, ini tadi izin yang si pemohon ini mengajukan izin ini prosesnya
Di akun instansi tampilannya seperti ini. Jadi kalau kita klik menerima dan memeriksa berkas, diklik proses berikutnya, permohonan izin berhasil disimpan. Kita coba kembali ke akun dari pemohon itu, kita lihat prosesnya berubah atau tidak. Nah ini, sebentar. Ini status di akun pemohonnya juga sudah berubah ya, tanda terima berkas sekarang. Seperti itu. Jadi kalau di sana sudah diproses, nanti di sininya status di akun pemohon ini juga berubah Bapak Ibu, seperti itu. Jadi pemohon bisa men-tracking statusnya udah sampai mana di sini. Seperti itu. Ada lagi yang mau ditanya? Mas, tadi di menunya instansi kan ada memeriksa berkas. Ya. Kan ada bagi apa? Coba Mas ditampilkan. Ya. Coba tadi memeriksa berkas. Ada di bawah tuh. Persyaratan. Nah, situ. Nah ini. Ini kan ada nomor dokumen tidak terisi nih. Itu berpengaruh nggak, Mas? Karena tadi yang diupload kan cuma nomor 003 nih, tarik otomatis. Sedangkan yang 2 dan 3 kan tidak terisi. Itu ada pengaruh nggak? Kayak gini kan yang cuma nomor 1 aja yang terupload ya, ada bisa kita lihat. Sedangkan 2, 3 nggak ada dokumennya, tapi tetap terpenuhi ya, dianggap terpenuhi gitu. Seharusnya kan kalau tidak ada berkasnya berarti ya belum terpenuhi ininya. Jadi antara nomor dokumen tidak diisi atau persyaratannya pemohonnya salah, bukan jenis dokumennya salah. Itulah maksudnya di aksi itu kan ada menu download juga, yang nomor 1 muncul menu downloadnya, sedangkan 2, 3 kan tidak muncul. Maksudnya ini kan kalau dari segi kita kan belum terpenuhi jadinya, atau terpenuhi, dianggap terpenuhi aja, sedangkan dokumennya tidak ada gitu. Soalnya kalau menurut saya sih kalau ini tidak ada dokumennya berarti belum terpenuhi gitu. Ini kita cuma kan di sini kan mungkin ditambah persyaratan yang di menu dokumen tadi, ditambahkan aja mungkin ini antara salah upload jenis dokumen atau memang antara itu sih, dokumennya salah ngupload yang bukan di persyaratan, makanya tidak bisa di-download dan tidak bisa di-view. Ini kan Ya. kalau benar-benar persyaratannya sudah benar, sudah pas dengan yang di jenis izin, itu bisa ya. Kalau untuk yang tombol notif ini fungsinya untuk apa, Mas? Nah, itu. Yang saya coba-coba kemarin tidak berhasil selalu seperti itu tampilnya. Maksudnya apakah notif ke pemohonnya untuk melengkapi lagi atau gimana? Ini notif ini buat apa ya? Saya juga kurang tahu.
Nah, kalau memang di sini nggak bisa di-view ya Pak, di sini kan mungkin pemohonnya bisa memberikan filenya ke petugas FO-nya, nanti dia uploadin kan bisa nih Pak, upload. Misalnya memang dari instansinya bisa mengupload itu ya? Ya, entah karena salah masukkan dokumen atau ini dokumennya yang double-double jadi tidak terbaca gitu kan bisa juga Pak. Untuk sementara itu sih. Petugasnya bisa menguploadkan filenya juga sih. Kalau dari menu menerima dan periksa berkas. Kalau memang benar persyaratannya belum masuk ke sini tadi ada beberapa itu. Entah karena ini persyaratan yang double-double jadi tidak pas atau Oke, Mas. Ada lagi, Pak Ibu? Izin Asahan nanya, Mas. Ya, silakan. Bisa lihat ke notif tadi, Mas? Notif. Bentar. Ya, ini. Ya. Nah, notif itu kemarin kan saya udah coba itu. Jadi dia akan berfungsi ketika salah satu dari jenis dokumen atau persyaratan yang wajib itu ada yang kosong gitu. Maka kemudian dia akan mengirimkan SMS ke nomor pemohon yang dia akan menginformasikan bahwasannya disuruh melengkapi, begitulah. Iya. Itu berarti kan satu arah saja ya. Artinya notif itu langsung dikirim oleh sistem yang nggak bisa admin PTSP yang mengatur notifnya ya. Iya, satu arah aja Pak. Gimana? Suaranya? Iya, ini satu arah aja. Jadi Oh, satu arah. otomatis dia. Sorry. Kalau bisa usul Mas, bisa diedit juga notifikasinya apa gitu. Jadi ada kekurangan apa bisa kita dari usernya ditambahkan. Iya, jadi harapan kita kemarin waktu pertemuan kemarin di Jakarta terkait dengan notifikasi pemberitahuan kalau misalnya ada persyaratan yang kurang, sehingga kemudian pemohon itu bisa melengkapi, kan ada semacam pemberitahuan yang bisa dua arah dia begitu. Jadi kan misalnya begini, setelah dokumen yang diupload oleh pemohon itu dilihat oleh FO kita, ya. Nah kemudian diperiksa, ketika misalnya jenis dokumen atau persyaratannya itu tidak lengkap, maka dipilih notif, kemudian di notif itu kemudian diketik seperti itu. Diketik oleh FO kita, intinya kira-kira persyaratan yang kurang itu apa-apa saja gitu. Jadi tidak secara otomatis langsung dikirim oleh sistem gitu. Ini kan saya bacakan sih notif yang kemarin sempat dikirim oleh sistem ya, melengkapi persyaratan untuk permohonan nomor permohonan, kemudian fotokopi kartu BPJS Ketenagakerjaan dan Kesehatan. Itu berarti kan hanya dua persyaratan yang kurang begitu. Ya. Nah, sementara kalau dia bisa dua arah kan bisa lebih bagus begitu. Itu aja sih. Kalau ada yang nggak kurang jelas di uploadnya gitu kan, tampilannya kurang jelas kan kabur gitu, saya bisa kasih tahu. Iya.
Dia hanya memberitahu persyaratan yang kurang saja gitu. Mungkin perlu disempurnakan sih. Ya, jadi masukan kita. Makasih. Ada lagi yang mau bertanya? Usul Mas. Boleh. Di Mas, masalah di transaksi Mas, tanggapan permasalahan kan masih ada kaitannya dengan pemohon Mas. Transaksi tanggapan permasalahan Mas. Tanggapan permasalahan. Kalau mungkin sudah ditanyakan atau bagaimana kemarin karena saya tidak terlalu ikuti Mas, tolong ditambah Mas tanggal untuk laporannya Mas, keluhannya. Tanggalnya Pak Mas. Kami kemarin ada beberapa keluhan Mas yang kami tidak bisa tracking tanggal berapa masuknya. Kalau bisa sih usulnya Mas ditambahkan tanggal keluhannya Mas. Karena di sini kan keluhan di tanggapan permasalahan Mas. Karena ke situ kan belum ada tanggalnya Mas, tanggal untuk anunya keluhannya Mas. Saya catat dulu ya. Iya Mas. Itu aja sih Mas. Lagi? Itu aja Mas. Oke. Terima kasih. Masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu? Izin Mas Asaan, terkait dengan apa ya, kan di menu FO itu ada ketika memeriksa berkas itu kan ada menu view, download, kemudian upload ya. Iya. Nah ini kaitannya dengan itu sih sebenarnya. Kedepannya si Cantik itu akan seperti apa gitu Mas? Maksudnya begini, kalaulah memang akan menerapkan full online misalnya, nah berarti kan terkait dengan berkas-berkas yang seperti itu kan memang katakanlah kewajiban si pemohon pelaku usaha. Dalam hal ini ya dia saja gitu si pemohon atau pelaku usaha yang berhak untuk kemudian mengupload berkas-berkas itu gitu. Jadi kalau memang kedepannya akan seperti itu, saran saya mungkin menerima dan memeriksa berkas itu tidak ada lagi menu upload yang bisa dilakukan oleh FO gitu. Artinya memang pure berkas itu sumbernya dari pelaku usaha begitu. Jadi pelaku usaha atau pemohon saja yang kemudian bertanggung jawab penuh terhadap berkas yang di-uploadnya, yang diberikannya begitu. Kedepannya seperti apa gitu Mas? Ini kan kita menyediakan fitur upload kan, mungkin masih ada pemohon yang istilahnya kasarnya kurang ngerti internet gitu ya, nggak bisa buat akun sendiri, upload sendiri. Nah itu kita mensiasatinya makanya pakai fitur upload ini Pak. Iya. Makanya kan itu tadi kalau memang kedepannya nanti akan dilakukan memang betul-betul online begitu. Kalau saran saya sih di FO itu tidak perlu lagi menu upload sih begitu gitu. Supaya memang betul-betul dokumennya itu sumbernya memang langsung dari pemohon atau pelaku usaha gitu. Iya. Artinya untuk kedepannya sih seperti itu. Kalau sekarang karena memang masih ada yang tidak online, masih ada yang menyerahkan berkas seperti itu ya, itu diberlakukan upload itu gitu. Iya, baik Pak.
Oke, Mas. Terima kasih. Ada lagi kah? Ada yang ingin ditanyakan lagi, Bapak Ibu? Di sini ada yang ingin bertanya lagi? Gimana? Sudah cukup jelas untuk penjelasan di materi hari ini tentang permohonan izin melalui akun pemohon? Masih ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Mohon izin, Mas. Ya. Iya, saya mau tanyakan di luar konteks materi hari ini, Mas. Bisa ya? Ya. Mungkin sudah juga ditanyakan oleh teman-teman daerah lain atau bagaimana, Mas, karena saya juga nggak ikuti. Masalah penetapan izin, Mas, kita rollback lagi ke yang berapa hari yang lalu, Mas. Masalah rollback saya sudah pernah tanyakan juga di grup, Mas. Masalah penetapan izin, apakah itu bisa dibatalkan penetapannya? Karena kalau sudah di proses berikutnya, Mas, untuk penetapan izinnya itu sudah tidak bisa dirubah karena takutnya jangan sampai penetapan izin nomornya itu kan kalau sudah, Mas, sudah terkunci, tidak bisa lagi dirubah. Kalau bisa sih, Mas, apakah tidak ada solusi untuk pembatalan penetapan izin itu, Mas? Pembatalan penetapan izin. Penetapan izin, Mas, karena kan penetapan izinnya nomornya itu, Mas, kalau sudah ditetapkan itu biasanya sudah tidak bisa sudah terkunci, Mas. Maaf, mau bantu jawab. Ini pembatalan izin atau pembatalan proses penetapan izin? Proses penetapan izin, Bu. Oh, nggak bisa, Pak, karena kalaupun emang sudah disetujui, itu emang nanti nomor permohonannya, nomor izinnya itu langsung ter-create kalau Bapak menggunakan fungsi formatted number di TP form-nya. Gitu. Iya, jadi betul, kalau Pak. emang Karena kemarin ada yang sempat nih, Pak, yang lompat nomor izin. Setelah saya cek, aduh, ternyata nomor izinnya lompat. Kemarin saya minta untuk pembatalan penetapan izinnya itu, tapi nggak bisa katanya. Nggak ada solusi, Pak, ya, begitu. Iya, kalau sudah ditetapkan, kalau untuk membatalkan proses penetapan, nggak bisa sih, Pak. Karena kan nomornya kan sudah tersimpan kan, kecuali pada saat di proses penetapan izin tersebut Bapak belum ngeklik proses berikutnya, cuma diklik proses buat aja. Nah, kalau diklik proses buat aja, itu nomor SK izinnya belum terbentuk, belum tersimpan untuk data pemohon tersebut. Tapi kalau Bapak ngekliknya proses berikutnya, nomor izinnya tersebut sudah tersimpan untuk data pemohon. Berarti Mbak cukup tombol simpan dulu ya? Ya, kalau emang masih mau ragu di proses penetapannya atau bagaimana, lebih baik diklik tombol simpan dulu saja. Nah, nanti tombol simpan ini juga sebenarnya untuk salah satu cara untuk mengatasi lompat nomor izin. Jadi kalau nanti misalkan, karena kebanyakan itu sih, Pak, nomor izin itu karena itu. Jadi proses cetak diklik proses berikutnya itu dikliknya berulang kali sehingga nomornya tuh terkritnya banyak gitu. Jadi untuk sementara sih solusinya diklik tombol simpan dulu, baru diklik proses berikutnya. Oh iya, Mbak. Makasih banyak, Mbak. Iya. Ya, itu saja. Izin Mbak Lia. Ya, silakan, Pak. Ya. Oh, nyambung yang kemarin itu terkait dengan penetapan yang ditolak. Perkembangannya gimana ya, Mbak? Oh iya, jadi sebenarnya sudah bisa menggunakan, sudah ada fitur untuk proses penolakan izin. Seperti yang saya bilang kemarin, tinggal menambahkan jenis proses,
cetak surat penolakan atau penolakan izin. Pokoknya ada 2 proses tersebut di alur prosesnya. Nah, jadi nanti pada saat ada permohonan masuk, proses yang penolakan ini tidak akan muncul selama Bapak memilih ditolak di penetapannya. Seharusnya mekanismenya seperti itu. Jadi nanti pada saat di proses penetapan dipilih ditolak, baru proses yang dipilih untuk penolakan tersebut akan muncul di menu prosesnya gitu. Nah, saya sudah kontak sama tim kita, tim pengembangnya terkait dengan apa sih fitur penolakan itu, kenapa nggak muncul? Karena saya lihat statusnya di data kita sih itu statusnya drop, jadi kayak ngedrop gitu prosesnya. Nah, ini lagi kita diskusiin sih ke teman-teman dulu, ke pengembang gitu. Nanti kalau emang sudah selesai, nanti kita infoin Pak untuk proses penetapannya bisa digunakan. Berarti nanti kalau dia sudah fix, ketika di penetapan itu ditolak, maka dia secara otomatis akan mengarah ke yang tadi ya, cetak surat penolakan begitu ya, atau form isian penolakannya seperti apa ya? Tidak perlu disetting lagi kan? Enggak, cukup ditambahkan di template form, cukup ditambahkan di alur prosesnya saja Pak. Jadi sebenarnya kami itu sudah baru membuat satu sih Pak mekanismenya, kalau di penetapan ditolak langsung larinya ke cetak surat penolakan izin atau cetak surat SK penolakan gitu ya. Jadi kami baru membuat report untuk proses itu aja. Tapi nanti kalaupun emang ada tambahan Mbak, seharusnya di penetapan sebelum cetak ada proses ini dulu. Nah, nanti bisa didiskusiin aja ke kita kalau emang ada penambahan proses untuk penolakan itu. Gitu. Kalau saran saya sih sebelum report itu ada form gitu Mbak, sehingga kemudian form itu bisa disesuaikan data-data apa saja yang kemudian nanti akan dikeluarkan di report surat penolakan gitu, seperti itu. Formnya itu untuk apa Pak? Untuk mengisi data gitu, data-data misalnya atau memang sudah baku begitu. Artinya ketika penetapan itu ditolak, maka secara otomatis nanti semua data yang akan keluar di report penolakan itu sudah langsung mengambil dari sumber data pemohon, permohonan dan seterusnya begitu ya. Iya, sudah otomatis. Jadi nanti makanya Bapak hanya menyediakan 2 template datanya saja. Yang pertama template data untuk cetak SK izinnya apabila dia ditetapkan. Yang kedua untuk cetak SK izinnya apabila dia ditolak. Nah, untuk datanya dia sama saja seperti SK penetapan jika diizinkan, ngambil data pemohon, ngambil data proses pemohonannya dari data pemohon tersebut langsung. Jadi nggak perlu ditambahkan form lagi untuk menginput data pemohonnya atau menginput data teknisnya lagi, itu nggak perlu Pak. Palingan nanti di proses penetapan izinnya Bapak mungkin tambahkan satu elemen catatan, jadi supaya bisa dicetak kenapa alasan itu izinnya ditolak atau izinnya ditetapkan, gitu aja sih Pak. Terkait dengan nomor izinnya gimana? Karena kan di yang kita buat itu kan di form penetapan itu salah satu elemennya adalah nomor izin. Iya, betul. Nah, itu kita buatkan secara otomatis. Jadi begitu dia masuk ke form penetapan itu, maka nomor itu sudah tercreate di situ. Nah, ketika kemudian pilihan penetapannya itu ditolak, pasti kan nomor itu juga tetap ngikut begitu. Nah, ini gimana mensiasatinya? Ya, ini nomornya beda ya Pak antara izin ditetapkan sama izin ditolak ya? Iya, benar, beda itu, beda gitu. Oke. Karena nggak mungkin penomoran untuk izin, sementara keterangannya nanti ditolak begitu kan nggak sesuai begitu. Ya, jadi nomornya dipisahkan ya antara izin yang diterima sama izin yang ditolak. Benar gitu. Ya, boleh nanti saya tambahkan ke catatan kita Pak, sekalian nanti saya laporkan ke tim. Oke Mbak Lia, makasih Mbak. Ya. Mbak Lia tadi izin. Halo? Iya Pak. Iya. Ya, yang tadi untuk kalau ada alasan kenapa ditolak, di mana kita inputnya? Maksudnya kalau ada form tadi kan bisa input di situ.
Di itu aja Pak, di TP form penetapan izinnya, Bapak tambahkan satu elemen untuk menambahkan catatan. Nanti kan kepala dinas bisa menulis tuh, walaupun emang dia milihnya ditolak, nanti kan akan ada catatannya kenapa ditolaknya. Nanti pada saat Bapak cetak SK penolakannya, Bapak lampirin aja tuh alasan kenapa ditolak izin tersebut. Tinggal memanggil elemen itu aja sih. Oh gitu. Oke. Di tabel permohonan izin juga kok Pak, kalau nggak salah itu catatan itu. Iya. Kita tambah elemen aja. Mbak Lia Makasih. mau tanya, Iya, Pak. untuk penolakan itunya waktu kita di klik untuk ditolak, dia langsung otomatis menuju ke form pencetakan penolakannya. Sedangkan Iya, kalau betul. kita klik penetapan, dia langsung loncatnya masuk ke pencetakan Cetak SK izin gitu. izin, iya biasa. Oh, Gitu. ya. Pokoknya jadi pokoknya misalkan alur proses yang Bapak buat yang biasanya nih kalau belum ada proses penetapan, misalkan panjang prosesnya itu ada 11 gitu ya Pak. Nah Bapak tambahkan satu proses lagi jadi proses 12, nggak apa-apa mau ditaruhnya di paling akhir atau di setelah proses penetapan juga atau setelah proses cetak izin, itu nggak masalah selama dia posisinya setelah proses penetapan. Jadi misalkan Bapak taruhnya di posisi paling akhir nomor 12 gitu. Di situ ada proses untuk surat penolakan atau cetak penolakan izin, kalau nggak salah itu ada 2 deh. Nanti Bapak set aja penolakan kata kuncinya. Nah itu Bapak taruh aja di 12, di proses nomor 12. Nah untuk penolakan ini sendiri kita ada 2 tipe. Jadi tipenya bisa Bapak menggunakan TTE juga atau bisa menggunakan tanda tangan basah biasa. Nah, nanti proses yang ke-12 ini yang Bapak masukkan sebagai proses penolakan, nanti akan muncul apabila misalkan tadi proses penetapan ada di proses nomor 10, nomor 11-nya proses cetak izin biasa, nomor 12-nya cetak surat penolakan, misalkan gitu ya. Nah, jadi nanti pada saat di proses nomor 10, Bapak pilihnya ditolak, maka proses nomor 11 ini akan ke drop otomatis. Jadi dia akan langsung ke hidden nomor 11-nya. Jadi dia yang akan muncul hanya proses nomor 12-nya, yaitu cetak surat penolakan tersebut. Gitu. Itu mekanismenya. Oh iya, kasih Mbak. Ya. Gimana Bapak Ibu? Ada yang ingin tanyakan lagi terkait dengan proses permohonan izin? Oh iya, terkait tadi yang notifikasi persyaratan. Ya Mbak, lanjut. Ya, ini saya baru baca di chatnya. Dari Pak Muhammad Kholis ya? Dari mana Pak? Kalau nggak salah itu. Dari mana? Kabupaten Pekalongan. Oh, Pekalongan, oke. Upload berkas perizinan di pemohon pada saat melakukan pendaftaran izin bukan di tab dokumen tersendiri. Oke, untuk poin pertama, ini pertanyaan terkait dengan kenapa sih untuk upload berkas dokumennya harus di menu tab sendiri di dokumen gitu ya. Nah, untuk posisi saat ini masih seperti itu Pak, tapi nanti ini kami sudah masukkan ke pengembangan tahun 2020. Nah, ini nanti akan ada 2 proses mekanisme penguploadan persyaratan izin. Yang pertama, upload berkas terkait dengan data pemohon masih harus dilakukan pemohon di menu dokumen pemohon saja. Nah, ini di menu dokumen pemohon, di akun yang pemohon ini gunanya untuk mengupload dokumen-dokumen atau persyaratan-persyaratan terkait dengan pemohon tersebut, yaitu misalkan contohnya NPWP-nya atau misalkan STR dan lain-lainnya seperti itu. Nah, kalau untuk yang di proses permohonan izin, kan di proses permohonan izin kalau kondisi saat ini persyaratannya hanya checklist saja ya. Nah, nanti ke depannya di pengembangan kita ini, di proses permohonan izin ini, nanti akan ada fitur untuk mengupload berkas dokumen perizinan. Jadi bedanya seperti itu ya Pak. Kalau di permohonan izin ini yang nanti akan terupload adalah berkas untuk dokumen perizinannya. Sedangkan di menu dokumen di akun pemohon ini untuk mengupload, tetap bisa mengupload tapi hanya untuk terkait dengan data pemohonnya saja.
gitu. Jadi misalkan data-data terkait dengan pemohonnya, misalkan BPJS pemohonnya, NPWP, surat tanah misalkan gitu, atau misalkan yang STR yang tadi itu kan misalkan berubah-berubah ya, pokoknya terkait dengan data yang tidak ada di persyaratan atau bukan data perizinan, itu pemohon tetap bisa menguploadnya di menu dokumen gitu. Jadi ada 2 opsional seperti itu yang kami siapkan untuk pengembangan selanjutnya, untuk pengembangan tahun ini. Terus untuk poin nomor 2, jika dokumen belum lengkap, alangkah lebih baik jika FO atau BO bisa melakukan penolakan dengan catatan berkas tidak lengkap atau bagaimana. Karena kalau harus masuk ke Kadis, kasihan Pak Kadis kebanyakan penolakan, terus lagi kalau ada catatan tidak direkom tapi di Kadis diterima kan bisa juga. Oke, terkait dengan notifikasi, jika berkas tidak salah atau berkas penolakan atau berkasnya salah diupload atau berkasnya itu tidak sesuai dengan izinnya, jadi sebenarnya di proses menerima dan memeriksa berkas ini, kita tidak ada namanya mekanisme penolakan Pak. Mekanisme penolakan ini hanya terjadi di proses penetapan izin saja. Di Si Cantik, penolakan ini hanya untuk penolakan izinnya. Jadi sudah final. Jadi yang ditolak itu adalah izinnya, bukan dokumen persyaratannya atau bukan prosesnya gitu ya. Nah, nanti gimana cara memfilter, bagaimana supaya nanti kalau pemohonnya salah upload berkas atau bagaimana. Nah, nanti di proses menerima dan memeriksa berkas ini akan ada proses notifikasi yang nanti akan dikirimkan dari PTSP ke pemohon, sehingga pemohon bisa tahu bahwa dokumen yang dia upload itu salah atau tidak lengkap. Nah, nanti apabila pemohon tersebut sudah mengupload ulang berkas yang sudah benar, nanti petugas PTSP, baik FO atau BO yang sudah diberikan peran tersebut, nanti akan menerima notifikasi juga bahwa pemohon sudah mengupload ulang dokumen persyaratan yang sudah sesuai dengan izin tersebut. Itu. Jadi di menerima dan memeriksa berkas itu terjadinya hanya mengirim balik dari PTSP ke pemohon notifikasi dan dari pemohon ke PTSP juga berupa notifikasi. Nah, nanti dari proses menerima dan memeriksa berkas ini, kalau tidak salah itu akan ditambahkan 1 tombol proses, itu namanya pending atau apa saya lupa. Nah, jadi nanti itu tidak mempengaruhi perhitungan waktu SLA dari izin tersebut, Pak. Gitu. Jadi nanti perhitungan waktu SLA-nya ini terjadi setelah proses berkasnya lengkap atau benar. Gitu. Nanti untuk kondisi kedepannya seperti itu di pengembangan. Berarti nanti pemohon bisa update untuk perizinan berkasnya ya? Bisa. Nanti pemohon akan menerima notifikasi dari PTSP kalaupun emang berkas dokumen persyaratan yang diupload itu salah atau tidak sesuai. Nah, nanti juga kalau sudah diupload ulang oleh si pemohon kembali berkasnya, nanti PTSP juga akan menerima notifikasi. Gitu, Pak. Oke, siap. Terima kasih. Iya, gitu. Nah, kalau untuk rekomendasikan dan tidak direkomendasikan ini saya masih belum dapat maksudnya belum dapat diskusi sama teman-teman. Nanti coba saya tanyakan deh terkait mekanisme apabila tidak direkomendasikan. Biasanya kalau prosesnya tidak direkomendasikan itu masuk ke proses apa ya, Pak? Kalau biasa di lapangan. Sudah ada teman-teman daerah yang pernah menerbitkan izin yang tidak direkomendasikan, itu mekanismenya gimana? Atau setelah proses rekomendasi dipilih tidak direkomendasikan, langsung loncat ke proses pencetakan izin atau bagaimana? Langsung ke proses penetapan izin, maaf. Halo, Mbak Lia. Ya. Ini Mbak, saya kan lagi, ini kan di persyaratan sekarang sudah ada notif nih. Ini saya di akun FO nih. Nah, jadi kan di notif, menu notif ini itu adanya di bagian persyaratan. Ya. Ini hanya bisa 1 kali kirim ya, Mbak? Sekarang ini. Nah, terus kemudian pengembangannya seperti apa ya? Karena kan kemarin kan saya coba sih dengan apa namanya, dengan permohonan coba gitu. Jadi kan ketika persyaratannya itu kurang, misalnya ada 4, yang diupload itu cuma 2, kita klik notif, maka dia akan mengirim SMS.
ke Ya. nomor pemohon. Nah, setelah Ya. dilengkapi, Mm-mm. kemudian kita kirim, Mm-mm. baru dia tidak bisa mengirim lagi. Itu memang seperti di setting hanya satu kali kirim ya? Dari PTSP-nya nggak bisa ngirim 2 kali gitu ya Pak? Notifikasi SMS sudah terkirim. Ini pesannya dari sistem. Nanti oke, saya belum coba sih, nanti coba saya coba dulu, nanti coba saya itu ya, coba dulu. Di proses menerima dan memeriksa berkas berarti ya Pak? Ini ya Proses menerima yang kedua dan kan? iya Iya, benar. Pak. Ya, oke. Ya, Situ nanti ada- saya coba dulu ya Pak. Iya. Kalau saya udah coba sih. Udah coba Tapi dan itu hanya ngirimnya sekali ya? jadi kalau kita klik untuk yang berikutnya dia sudah terkirim gitu. Notifikasi SMS sudah dikirim gitu. Oke, Oke, Mbak. oke, iya, baik. Mana Bapak Ibu? Gimana Mas Ya, Yusuf? Mbak, tadi terkait notifikasi juga. Heeh. Jadi kan kalau sudah di persyaratan itu sudah terconteng semua kan dianggap sudah terpenuhi. Iya, betul. Tapi ketika kita cek satu-satu, ada mungkin KTP-nya ketika di-upload kabur gitu. Kita kasih notifikasi gimana tuh? Karena ketika klik notifikasi tidak bisa dianggap sudah terpenuhi situ muncul notifikasinya. Kalau terpenuhinya di unchecklist itu gimana Pak? Ketika unchecklist tetap ini juga dianggap terpenuhi. Karena itu kan dari sisi pemohon sudah mengupload gitu. Heeh. Oh tadi kalau yang dari Kabupaten Asahan Pak Iwan gimana Pak mekanisme untuk ngirim notifikasinya? Berkasnya sudah lengkap semua atau gimana? Soalnya saya belum coba sih untuk notifikasi yang ini, belum sempat dicoba. Gimana? Pak Iwan bisa Kalau- bantu jawab? Kalau saya sih sengaja itu kan tidak dilengkapi. Jadi misalnya kan ada 4 persyaratan, Iya. dari 4 itu hanya 2 saja. Nah, hanya 2 saja yang diupload, baru kemudian klik notif. Nah, kemudian mengirim SMS, bunyinya seperti itu gitu. Jadi mohon lengkapi persyaratan permohonan ini kan nomor permohonannya. Kemudian di situ dijelaskan persyaratan apa saja yang kurang gitu. Jadi kan hanya 4 dan yang diupload itu cuma 2, maka 2 persyaratan yang tidak diupload itulah yang kemudian dikirimkan. Kemudian saya lengkapin, diupload kan. Nah, kemudian klik notif itu tadi. Dia gagal mengirim gitu karena katanya notif SMS sudah dikirim begitu. Ini tadi upload berkasnya itu di proses menerima dan memeriksa berkas Pak? Atau di Gimana proses awal pemohon? pendaftaran? Gimana pemohon? Gimana? Yang tadi Pak Iwan gimana? Upload berkasnya di menerima dan memeriksa berkas atau di Iya, proses di pendaftaran? menerima dan memeriksa berkas, tidak di pemohon. gitu. Oke. Berarti dari proses pendaftarannya emang belum terupload dokumennya gitu ya? Ya karena memang saya tidak punya akun pemohon lagi, Mbak. Oh, Saya oke. Nanti coba saya coba dulu ya Pak mekanisme kerjanya notif dari proses ini yang kedua ini. Nanti kalau sudah ada jawabannya bisa saya share juga terkait dengan notif ini sama tadi. Dan ini sudah saya masukin ke catatan terkait dengan penolakan notifikasi yang ini sama proses penolakan yang tadi yang ke drop tadi. Gitu. Izin Mbak Lia. Kemudian berikutnya, Mbak. Maaf, terkait dengan notif ini, Mbak. Ini kan notifnya via SMS nih. Iya, betul. Ya kebetulan cuma 4 persyaratan gitu dengan jenis dokumen yang teksnya itu mungkin sedikit. Bagaimana kalau ada 10 persyaratan? Misalnya gitu. Misalnya dia hanya lengkapin katakannya 5 saja, sementara 5-nya lagi itu belum diuploadnya gitu. Akan banyak dong SMS nanti yang terkirim begitu. Sementara kan karakter SMS itu kan sangat terbatas begitu. Iya, Ini mungkin perlu dipertimbangkan terkait dengan efisiensi mungkin. Iya, ya makanya nanti saya coba dulu ya Pak, gimana mekanisme jalannya. Nanti baru saya coba laporkan ke tim, nanti biar kami diskusikan dulu gimana mekanismenya gitu ya. Izin Mbak Lia. Iya, silakan Pak. Mbak, bisa nggak masa berlaku setnya nggak terlalu jauh sampai 9. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Gimana? Masa berlakunya Mbak
bisa Iya, di-set ke tahun yang agak dekat karena itu terlalu jauh Mbak, 1880. masa berlaku apa ya Pak? Dokumen Mbak. Kolomnya, kolom. Oh, mulainya. Oh, oke. Iya. Itu Boleh, yang boleh. bisa muncul. Iya, soalnya setnya terlalu jauh Mbak. Iya. Oke, nanti saya masukin catatan ya Pak. Baik, siap. Ya. Terima kasih. Iya, sama-sama. Terima kasih. Ada lagi, Bapak Ibu? Pak, ada pertanyaan sedikit mengenai yang kemarin untuk peran otoritasnya. Boleh tanya sedikit tentang peran. Kan ada perannya kan back office, front office, sama tim teknis, ya kan? Mau ditanyakan bagaimana kalau seandainya tim teknis ini dibatasi, dia hanya untuk bisa melihat apa saja yang bisa diaksesnya dia. Contoh, dia sudah masuk dalam tim rekomendasi, keluar rekomendasi dari dinas kesehatan. Jadi untuk tim teknis kesehatan, dia hanya bisa melihat tim apa saja yang masuk mengenai dari kesehatan. Gitu, bisa nggak? Maksudnya prosesnya ya Pak? Ya, prosesnya kita taruh untuk tim kesehatan, dia tim teknisnya kesehatan aja yang bisa dia lihat prosesnya yang kesehatan saja. Untuk rekomendasinya nanti dia kirim ke kita dalam bentuk rekomendasi dari tim teknisnya dia sendiri, dia upload melalui perannya dia tim teknis gitu. Maksudnya nggak semua dia bisa lihat, nanti dari situ disetujui oleh dia baru bisa lanjut ke kita gitu masalahnya. Bisa nggak Pak? Ya, untuk pembatasan akses prosesnya itu bisa langsung ke penggunanya aja Pak. Di pengguna ya? Pengguna lalu dicari jenis prosesnya ini. Nah, pengguna ini prosesnya hanya bisa proses apa aja ditentukannya di sini Pak. Misalnya dengan verifikasi atau apa gitu. Oke gitu, jadi dia cuman sampai Bisa. dibatasin itu bisa ya? Ya, dia hanya bisa memproses proses yang ditentukan buat dia aja ini di sini. Jadi misalnya nanti ada izin masuk, dia hanya bisa memproses proses yang sudah ditentukan sebelumnya. Jadi maksudnya saya untuk kesehatan dia hanya khusus kesehatan gitu maksudnya, bisa nggak itu? Kesehatan. Maksudnya izinnya kan banyak nih, contoh izin untuk kesehatan. Jadi tim teknisnya kesehatan doang, dia bisa lihat untuk kesehatan aja, nggak lain. Contoh kayak IMB nggak bisa lihat. Yang bisa dia lihat adalah kesehatan doang. Terus yang direkomendasikannya dari dia ya untuk rekomendasi izin kesehatan aja gitu maksudnya. Untuk jenis izinnya bisa di sini juga Pak nih. Bisa juga ya? Jenis izin, jadi jenis izin yang dia bisa proses itu yang bisa dia proses ini izin apa aja nanti di sini ditentukan Pak. Jadi nggak semua izin, nggak semua proses. Jadi kalau di tentang situ nggak bakalan keluar izin yang lain ya Pak? Iya, kalau sudah misalnya cuma izin ini nih, ya udah pada saat ada proses izin ini masuk, dia hanya bisa dia bisa proses izin ini dan prosesnya apa aja. Jadi nggak semua izin bisa dia proses, nanti bisa dibatasi di sini aksesnya Pak. Oh gitu ya. Oh iya, kasih ya Pak. Iya, sama-sama. Ada lagi mungkin? Masih ada yang ingin ditanyakan, Bapak Ibu?
Ya, ada yang mau? Mas izin Mas, mau bertanya. Gimana? Ya, silakan Pak. Kalau seandainya pemohon registrasi pemohon kan, Ya. terus ternyata ada kesalahan, kita hapus registrasi pemohon. Untuk registrasi ulang, untuk KTP yang sama, NIK yang sama dengan email yang sama itu nggak bisa lagi diproses tuh gimana Mas? Tapi udah registrasi dia ya? Dia sudah registrasi, terus kita sudah ACC juga dan ada kesalahan gitu kan, tapi kita hapus data dia gitu. Tapi pada saat daftar ulang nggak Pas pada saat daftar ulang ternyata NIK dan email yang terdaftar sudah terdaftar gitu Mas. itu aja Mas. harus kita hapus dari database dulu ya Pak, soalnya udah masuk ke database mungkin. Oh gitu, database di sana ya Pak ya? Ya, nanti diinfoin aja. Oh, iya. Makasih Mas. Ada kalau memang tidak ingin yang ada ditanyakan lagi, mungkin untuk materi hari ini sampai sini aja ya Bapak Ibu. Mungkin kalau yang memang belum jelas bisa dilanjut di WA aja ke saya atau kembali ya, nanti nggak apa-apa. Ya kalau memang sudah tidak ada yang ingin ditanyakan lagi, mungkin sampai sini aja ya untuk sesi ini. Untuk kekurangannya, saya mohon maaf bila ada kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.